Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi dari proyek pribadi saya, yaitu surat resmi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, struktur surat, dan isi dari surat saya. Yang pertama ada pengertian. Surat resmi biasa disebut juga dengan surat dinas. Dalam menulis surat resmi tidak sama dengan kita menulis surat kepada teman, keluarga, dan kepada pacar. Surat resmi ditulis secara praktis, singkat dan jelas. Kemudian menurut Suprapto menyatakan bahwa surat dinas adalah surat yang ditulis untuk kepentingan atau menyangkut masalah lembaga, organisasi, atau instansi dan dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi untuk diberikan kepada lembaga atau instansi lain dan terprogram. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap hari suatu lembaga atau instansi pasti berhubungan dengan surat menyurat atau korespondensi. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa surat dinas atau biasa disebut dengan surat resmi yang menyangkut mengenai masalah kedinasan, surat undangan, surat keputusan, surat perintah, surat tugas, dan sebagainya yang dibuat oleh instansi pemerintah atau swasta. Kemudian ada struktur surat resmi. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga tempat dan tanggal surat, yang keempat ada perihal surat, yang kelima keterangan lampiran, yang keenam alamat tujuan, yang ketujuh salam pembuka, kedelapan isi surat, kesembilan salam penutup, dan yang terakhir ke-10 tanda tangan dan nama terang. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, surat atau kop surat. Surat resmi biasanya ditulis pada kertas yang memakai kepala surat. Menurut Spinoza menyatakan bahwa pada umumnya kepala surat disusun dengan tata letak yang menarik, terutama kepala surat perusahaan. Pada kepala surat dapat dicetak hal-hal yang merupakan identitas organisasi seperti logo, nama organisasi, alamat kantor pusat, nomor faksimile. Kepala surat merupakan identitas perusahaan, organisasi, dan sejenisnya yang mengirimkan surat resmi. Bagian ini berfungsi untuk mengetahui dengan mudah nama, alamat, dan identitas lembaga pengirim surat, menurut Suprapto dalam Delman 2020. Kemudian yang kedua ada nomor surat. Setiap surat resmi yang dikeluarkan harus diberi nomor surat dan kodenya. Fungsinya sebagai alat penunjuk bagi petugas filing, sebagai alat ukur kegiatan kantor yang berhubungan dengan surat pada suatu periode, sebagai alat unit asal surat, sebagai referensi, dan sebagai lampiran. Menurut Spinoza menyatakan bahwa setiap surat resmi yang dikirim keluar lingkungan organisasi hendaknya diberi nomor dan kode tertentu yang berguna untuk memudahkan pengaturan surat menyurat. Yang ketiga, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat merupakan hal yang penting dalam bagian surat. Menurut Delman tahun 2020 menyatakan bahwa tanggal surat menunjukkan tanggal tersebut dibuat. Tanggal surat tersebut dibuat. Bagian ini berfungsi untuk memudahkan petugas pearsipan surat. Selain ini berguna untuk mengetahui batas waktu dan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang dipersoalkan. Selain itu, menurut Spinoza 2017, penulisan tanggal selalu diikuti oleh bulan, tahun, dan nama kota pengirim. Untuk selanjutnya, nomor 4 perihal surat. Perihal surat merupakan petunjuk mengenai intisari dari pokok isi surat tersebut. Contohnya, hal undangan, hal rapat ujian sekolah, hal penyusunan silabus. Yang kelima, keterangan lampiran. Lampiran merupakan tambahan-tambahan yang terdapat pada sebuah surat. Menurut Spinoza 2017, lampiran adalah suatu yang dilengkapi sebuah surat. Kelengkapan pada umumnya pada dokumen yang merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Contoh,
ada lampiran denah sekolah atau lampiran yang lainnya. Yang keenam ada alamat surat. Alamat surat adalah hal yang sangat penting karena adanya alamat tersebut dapat memberi kemudahan dalam pengirim sebagai penunjuk alamat lengkap yang ditujukan sehingga kemungkinan salah alamat dapat dicegah atau dihindari. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka pada umumnya dipakai dalam surat berperihal. Menurut Vinoza 2017 menyatakan bahwa salam pembuka pada sebuah surat berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui masalah pokok surat. Salam pembuka merupakan kalimat pendahuluan atau kalimat pembuka yang merupakan penghormatan di awal surat. Kemudian yang kedelapan ada isi surat. Isi surat merupakan bagian yang paling penting untuk menentukan tercapai atau tidaknya maksud penulis surat. Isi surat yang paling ideal adalah yang terdiri atas 3 alinea, yaitu alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa isi surat adalah bagian yang terpenting dalam surat karena isi surat yang membahas topik, informasi, atau keinginan secara tertulis dari pengirim surat. Yang kedelapan ada salam penutup. Salam penutup dalam sebuah surat merupakan hal penting. Tanpa salam penutup, maka surat tidaklah lengkap. Menurut Sucito dan Solehan tahun 2013, salam penutup merupakan kesimpulan yang berfungsi sebagai kunci atau isi surat yang pada umumnya berisi ucapan terima kasih terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat. Yang ke-10, tanda tangan dan nama terang. Setelah menulis salam penutup, maka pembuat surat akan menandatangani dan menuliskan nama jelas, pemberian cap, dan menuliskan jabatan atau gelar yang dimiliki. Hal ini diharuskan untuk identitas resmi sekaligus penanggung jawab dan dari pembuatan surat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi dari surat yang saya buat. Semarang, 6 Desember 2025, nomor 403.3.1 SDN GZ 0002/2025 perihal undangan rampilan strip. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu wali murid di tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berada dalam lindungannya. Sehubungan dengan telah berjalannya awal semester 2 tahun pelajaran 2025-2026 dan beberapa program sekolah yang perlu disampaikan kepada Bapak atau Ibu selaku orang tua wali murid, maka dengan ini kami mengundang Bapak atau Ibu untuk hadir pada hari Selasa 9 Desember 2025 pukul 8.30 sampai dengan selesai dan bertempatan di SD Negeri GZ 0002. Besar harapan kami kiranya Bapak atau Ibu dapat hadir tepat pada waktu yang telah ditentukan. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Kepala Sekolah Winarsi SPD dan Guru Kelas 6 Nicholas Ledawik SPD NPD. Terima kasih. Sekian dari pembacaan isi dari surat yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.